Mendingan gimana tuh Ustaz? Kalau misalnya nih, kalau sekarang sambil nunggu buka puasa, enaknya ngapain Ustaz? Nah, kita doa aja. Ngadep kiblat, lagi begini diri, ya doa aja. Doa, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, orang tuaku, nenek kakekku, seluruh kaum muslimin, ya Allah terimalah puasaku. Doa aja. Kalau aneh lihat kayaknya ada positifnya juga tuh Ustaz. Acara apa? Ya kayak misalnya Yang tadi joget-joget. Iya, Tuh, jadi kadang-kadang di positifnya. tengah-tengah ada ustadznya juga ngasih Hah? kultum kayak gitu tuh Ustaz. Ada ustadznya. Iya, Jadi jadi kultum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Nah, gimana Mas Bayu? Sehat? Alhamdulillah. Dari mana Ustaz? Dari rumah mau bukber sini nungguin teman-teman. Oh, bukber ini ya nanti buka puasa ya? Iya, asik bener. Iya, ini acaranya lagi seru Ustaz. Lagi seru. Iya, ngabuburit sambil ngilangin lapar. Ini joget-joget ini acaranya nih. Waduh, boleh saya minta waktunya nggak, Mas Bayu? Oh, gimana? Satu- Bentar, saya kecilin Iya. dulu ya. Kecilin dulu Nah, deh. Kecilin dulu nih. Nah, gimana Ustaz? Nah, tadi katanya ngabuburit, ngilangin waktu nonton TV ya. Iya. Joget-joget. Iya. Itu ngabisin waktu. Iya kan, tahu-tahu kita nggak ingat, terus tahu-tahu buka kan enak itu. Nah, ini juga nih. Harusnya menjelang buka puasa itu kita melakukan amalan-amalan yang justru memberikan manfaat buat kita. Kalau kayak gini nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya, nggak ada, cuman sekedar habis waktu selesai. Nah, padahal kita juga bisa menghabiskan waktu menjelang puasa bermanfaat. Apa Acara, ya? acara bagus banget Bu Ustaz. Loh, ada yang lebih bagus lagi. Ada yang lebih bagus lagi. Kata Nabi alaihissalam, salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 jenis doa yang tidak ditolak. Yang pertama, imamul adil, imam yang adil. Pemimpin yang adil itu kalau doa Allah kabulkan. Yang kedua, as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang ketiga, al-madlum, orang yang terdolimi. Nah, yang kita angkat sini nih tadi nih, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Kata para ulama, maksudnya gimana? Ya, di antara Syekh Al-Utsaimin, adwa yakunu qabla al-iftar, yaitu doa diperbanyak itu sebelum buka puasa, indal ghurub, ketika menjelang matahari terbenam. Jadi cakepnya nih Mas Bayu, saat-saat kayak gini nih menjelang puasa, kita ini justru banyak berdoa. Bukan ngabisin waktu dengan nonton. Kan tadi dibilang ngabisin waktu, iya apa? Luangin waktu habis nggak dapat faedah, bahkan bisa jadi datang mudarat. Joget-joget. Iya. Yang joget-joget nenek-nenek apa gadis-gadis? Yang cakep lah. Gadis-gadis. Nah, ini mata kita jadi jelalatan. Padahal Allah sudah terangkan kepada kita, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang beriman, jaga pandangan mereka. Jangan sampai ke mata kita jelalatan melihat yang kayak gitu-gitu. Nah, yang berikutnya, yang tayangan kayak gini nggak ada manfaatnya. Kata Nabi SAW, min husnil islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat buat dia. Kan tayangan kayak gini nggak ada manfaatnya buat dunia akhirat kita. Buat dunia nggak dapat manfaat, nggak dapat duit, akhirat boro-boro. Nah, mendingan yang kayak gini itu ditinggalin. Kita berdoa aja. Kalau ngabuburit nongkrong-nongkrong gitu, Nah, nongkrong-nongkrong itu kalau nongkrong berfaedah, ngobrol agama, itu nggak masalah, berfaedah. Nah, tapi kalau sekedar nongkrong-nongkrong, nonton konser, segala macam, itu nggak ada faedahnya. jelalatan lagi kan. Jalan lagi, sama kayak gitu Aduh, lagi. iya, Apalagi iya. kan, itu tayangan-tayangan di TV, aduh, kita rata-rata ditipu kita ini. Harusnya kita hindarin. Gitu. Biasanya nih menjelang buka, kalau menjelang sahur gimana? Sama kayak gitu juga. Sama Ustaz. Jadi ya mau sahur dapat kuis joget dulu kan. Oh gitu. Jadi sahur tayangannya juga kayak Iya, kayak ada, kita tadi. ada yang kayak gitu juga Ustaz. Gimana itu Ustaz? Rugi. Ya, karena sudah dijelaskan oleh Allah di Al-Qur'an. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, mereka justru orang beriman ini mereka beristighfar. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahur itu diberkahi.
Jangan sampai sahur kita itu dinodai dengan tayangan-tayangan kayak gitu yang kita hadir di situ nonton segala macam. Apalagi Nabi SAW sudah sabdakan ya, bahwa kata Rasulullah SAW, yanzilu rabbuna ila samai dunya, Rabb kita Allah SWT turun ke langit dunia hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika sepertiga malam terakhir. Dan Allah berfirman, man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, fa astajibalah, aku akan kabulkan doanya. Wa man yastaghfiruni fa aghfiralah, siapa yang beristighfar, mohon ampunan padaku, aku akan ampuni. Wa man sa'alani fa u'tiyah, siapa yang minta kepadaku, aku akan beri. Jadi di waktu sahur, di malam hari, itu kesempatan buat kita untuk mendulang amal-amal soleh. Kita sibukkan dengan sholat malam, berdoa, istighfar, dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Minimal baca Quran, atau kalau enggak, ya mendingan kita tidur. Gitu, daripada waktu kita habis buat yang enggak berguna kayak tayangan-tayangan kayak gitu. Berarti kalau misalnya tayangan yang gosip-gosip itu sama aja dong Ustaz? Gosip-gosip? Waduh. Gosip-gosip kita dengerin gosip, jangankan menjelang buka puasa. Lagi biasa aja tuh kita udah bermasalah tuh. Itu di kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi membawakan pembahasan tentang ghibah. Salah satunya tahrim sama ghibah, haramnya mendengar ghibah. Jadi gosip-gosip itu kebanyakan isinya ghibah atau isinya itu fitnah. Itu aja deh, ghibah atau fitnah. Nah, ghibah atau fitnah itu kalau kita dengar itu kita dosa, mending kita tinggalin kayak gitu-gitu. Masa lagi mau jelang buka puasa kita nonton gosip. Nah, harusnya menjelang buka puasa itu kita berdoa, bukan dengerin rumah tangga orang. Nah, itu si fulan cerai, si fulan apalah begitu segala macam. Nah, itu kalau lagi buka puasa itu kegembiraan yang Allah hadirkan. Makanya kata Rasulullah SAW, lisoim farhatan, orang yang puasa itu punya dua kegembiraan. Farhatun, kegembiraan yang pertama. Kegembiraan yang pertama itu inda fitrih, ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua, kegembiraan yang kedua ketika dia berjumpa dengan Rabbnya karena puasa dia. Nah, jadi jangan sampai kita buka puasa yang harusnya kita dapat keberkahan, doa yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah, dapat kegembiraan yang hakiki, malah kita dengerin gosip, nonton dancing, nonton yang kayak tadi tuh yang berisik-berisik tadi. Ditampilkan aurat-aurat, mata kita jelalatan. Ya, akhirnya puasa kita ternodai. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, puasa itu bukan cuman menahan lapar dan haus. Innamal minal lagwi wa rafas. Namun puasa itu menahan diri dari perbuatan rafas, perbuatan lagwi yang sia-sia, perbuatan-perbuatan yang kotor, yang mengarah-arah kepada seperti tadi, itu dihindari. Gitu Mas Bayu. Berarti mendingan gimana tuh Ustaz? Kalau misalnya nih, kalau sekarang sambil nunggu buka puasa, enaknya ngapain Ustaz? Nah, kita doa aja. Ngadep kiblat, lagi begini diri, ya doa aja. Doa, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku dan orang tuaku, nenek kakekku, seluruh kaum muslimin, ya Allah terimalah puasaku. Doa aja. Atau ngumpul sama keluarga lah ya. Nah, ngumpul sama keluarga, ngobrol yang berfaedah. Kayak gitu dibanding megang remote, cetek, milih-milih tayangan di TV ya begitu-gitu semua. Gosip gibah, nari-nari, cewek, kayak gitu aja. Nah, itu jadi kita nanti malah membuat amalan-amalan yang udah kita lakukan dari fajar tadi sampai menjelang buka puasa sekarang malah jadi rusak. Ya, rugi gitu Mas Bayu. Tapi Ustaz, acara-acara kayak gitu, ya kalau aneh lihat kayaknya ada positifnya juga tuh Ustaz. Acara apa? Ya kayak misalnya yang tadi joget-joget. Iya, jadi kadang-kadang di tengah-tengah ada ustadznya juga ngasih kultum kayak gitu tuh Ustaz. Ada ustadznya? Iya, jadi kultum. Iya, jadi break dulu bentar, terus habis imsak ngasih kultum, ada ustadznya nongol gitu gabung di acara, kan kita jadi pengetahuan juga Ustaz. Itu gimana tuh? Itu semakin rusak aja.
Jadi semakin rusaknya itu kenapa? Karena membuat orang-orang tertipu bahwasanya acara joget-joget, acara gibah kayak gitu ini bener. Kenapa? Karena diselingi oleh kultum ustadz. Hadirnya ustadz di situ bukan untuk meminimalisir keburukan, justru untuk nambah keburukan. Orang-orang jadi ketipu. Walah. Jadi ketipu orang-orang. Ya, tadi Mas Bayu bilang, kan ada positifnya. Iya. Itu negatif semua acara kayak begitu. Nah, ini keliru. Si ustadznya itu kalau mau dakwah di acara dancer-dancer kayak begitu, hadirnya dia justru membuat justifikasi bagi para IO yang bikin acara dancer. Boleh ustadz aja hadir, malah jadi justifikasi pembenaran. Seakan-akan Islami nih. Seakan-akan Islami kayak begitu. Ya, ini nggak bisa. Kebatilan itu diiringi dengan hak gitu, nggak boleh. Jangan sampai ditalbis al-haq dengan yang batil atau batil dengan yang hak, itu nggak boleh. Ya, jadi yang kayak begitu tinggalin aja. Berarti udah mulai harus nyortir acara TV nih Ustadz nih, biar nggak salah nih. Harus. Mending nonton berita aja kan berarti kan gitu. Itu berita pun juga banyak yang hoax kan. Bukan juga mesti disortir juga acara berita gitu Mas Bayu. Oke. Berarti mendingan aneh habis ini ikut Ustadz deh buka puasa. Nah gitu dah. Ikut bentar aja. lagi nih Ustadz. Ya dah, ditutup aja. Apa kita tutup dulu bentar nanti Ya. habis itu Oke, sip. balik lagi aneh buka lagi. Oke, Ya, ya. tunggu bentar. Ya. Makasih Ustadz ya. Yo. Hello, we are not available now. Please leave your name and phone number after the beep.